Shalom, jumpa lagi dalam acara Suara Apostolik. Kali ini saya akan bicara tentang hidup orang percaya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus supaya kita mengerti kebenaran yang disampaikan hari ini. Kita berdoa, kami bersyukur ya Tuhan, kami memuliakan nama-Mu dalam pemberitaan firman ini. Roh Kudus, mari ambil alih, pimpin kami, urapi pikiran kami, kuduskan hati kami, pendengaran kami, supaya ketika kami mendengar firman, kami dibuat mengerti, dan oleh kuasa firman hidup kami berubah. Kami hidup menggenapi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar firman-Mu ini. Amin. Firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup orang Kristen tidak pernah lepas dari masalah, pencobaan, penderitaan, berbagai macam hal yang baik maupun yang tidak baik kita temukan di dunia ini. Namun perlu kita tahu bahwa pencobaan yang kita alami di dunia ini itu pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan kita manusia. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Yang berikut pencobaan atau masalah yang kita alami itu harus ada dalam hidup kita, karena ada tujuan Tuhan di sana, supaya dalam perjalanan kehidupan kita yang dikehendaki Tuhan, setiap masalah, setiap persoalan, setiap pencobaan, Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Maksud Tuhan untuk merendahkan hati kita, untuk mengetahui isi hati kita. Apakah kita masih taat kepada Tuhan, ataukah kita dengan mudah menyimpang dari jalan Tuhan. Ulangan 8 ayat 2. Yang berikut kita juga harus tahu bahwa setiap masalah, setiap persoalan hidup itu ada akhirnya. Masalah, pencobaan, anggaplah itu ujian kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendiri dalam kepayahan, bergumul sendiri, menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan ini. Situasi, kondisi yang sulit sekalipun, jangan pernah kita menyerah, karena Tuhan Yesus ada di sana. Seringkali kita melupakan Tuhan sebagai pencipta kita, sebagai pemelihara kehidupan kita. Kita berusaha mencari jalan keluar dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Kita mencari pertolongan dari keluarga, dari orang-orang terdekat kita, dari mentor kita. Dan pertolongan Tuhan itu biasanya menjadi pilihan terakhir yang kita cari. Padahal kita tahu bahwa Dialah yang menciptakan kita, Dia yang mengatur kehidupan kita, maka seharusnya kita mencari Dia.
Karena Tuhan adalah sumber jawaban dari segala persoalan kehidupan yang kita hadapi. Sesulit apapun tantangan kehidupan ini, pada saat ini Tuhan tahu Dia bukan Tuhan yang tidur. Dia bukan Tuhan yang tidak peduli. Mazmur 118 ayat 6 berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat ini menggambarkan bahwa Tuhan itu di pihak kita. Dia selalu ada bersama kita dalam setiap musim kehidupan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendiri melewati hal-hal yang sulit sendirian. Namun kita perlu tahu, kita perlu sadar bahwa ketika kita mengikuti Tuhan, Dia tidak pernah menjanjikan tidak akan ada masalah lagi dalam kehidupan kita. Namun Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian ketika masalah itu datang. Oleh karena itu saudara, seharusnya kita berserah dan percaya penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia satu-satunya yang bisa kita andalkan dan dapat dipercayai. Jadi mari kita taruh dalam pikiran kita bahwa persoalan, masalah itu harus ada dalam hidup kita, supaya Tuhan mendapatkan kita orang-orang yang berkenan di hatinya. Karena ingat, manusia itu pada dasarnya sombong, tinggi hati. Dan yang seperti ini Tuhan menentang orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong, supaya kita kedapatan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka kita diizinkan masuk dalam proses kehidupan, dalam masalah demi masalah. Semua ini adalah sekolah kehidupan, supaya Tuhan mendapatkan kita rendah hati. Itu tujuan sesungguhnya. Mengapa masalah persoalan tidak habis-habisnya dalam kehidupan kita? Saudara, mengapa kita harus dicobai? Mengapa kita harus hidup dalam berbagai masalah, persoalan, pencobaan? Maksud semuanya ini saudaraku, supaya kita direndahkan, agar Tuhan ditinggikan dalam kehidupan kita. Percayalah, setiap masalah pasti ada akhirnya. Kalau kita mengerti bahwa masalah itu pasti ada akhirnya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa yang sedang kita alami saat ini, percayalah bahwa sudah hampir selesai. Masalah pasti ada akhirnya. Badai itu pasti berlalu. Percayalah saudara, maka saudara bisa menguasai diri dan jadi tenang. Yang berikut, yang kedua, bagaimana kita menghadapi ujian kehidupan ini. Seringkali orang menghadapi persoalan hidup yang adalah ujian kehidupan, dia tidak bisa tenang. Dia berusaha untuk mencari siapa yang salah dan mempersalahkan orang lain dengan keadaan yang dia alami. Dia berusaha untuk ribut di sana, ribut di sini. Tapi sesungguhnya kalau kita tahu kita sedang ada di dalam ujian kehidupan, orang yang menghadapi ujian dia harus tenang.
Biasanya sekolah-sekolah yang sedang mengadakan ujian itu dikasih pengumuman, harap tenang, ada ujian. Ya. Dalam hidup ini, kalau kita menghadapi ujian kehidupan, kita tidak bisa tenang, maka kita tidak pernah bisa lulus ujian. Setiap orang yang mau masuk ujian kehidupan, dia harus persiapan, belajar. Ujian kehidupan yang kita pelajari adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang pada jalan kita. Firman Tuhan akan meneguhkan kita ketika kita menghadapi tantangan atau ujian hidup. Dalam hidup ini hanya ada tiga soal yang diberikan dalam kehidupan kita, dalam ujian kehidupan. Ya, mau kecil, mau besar, tua, muda, laki, perempuan, hanya ada 3 soal. Saya beritahu yang pertama itu soal hubungan. Seringkali hubungan satu sama yang lain itu terancam kacau balau, rusak, hanya gara-gara salah dimengerti. Dan seringkali kita memilih untuk hancur daripada kita memilih untuk berdamai. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Salib dan darahnya itu telah mempersatukan kedua belah pihak yang berseteru. Kalau kita ada dalam ujian hubungan yang membuat kita galau, yang membuat kita nggak bisa mengampuni, ingat salib Kristus telah mempersatukan kita. Salib dan darah Kristus telah menghancurkan ego kita. Salib dan darah Kristus dapat memulihkan kedua belah pihak kembali, asalkan kita mau dipulihkan. Itu ujian tentang hubungan, relasi satu sama yang lain. Apa itu suami istri, apa orang tua dan anak, menantu dan mertua, di dalam gereja, di dalam masyarakat, dalam pekerjaan. Mari kita cek, adakah kita sedang masuk dalam soal ujian ini. Dan kita harus jawab sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, ujian tentang ekonomi kehidupan. Seringkali gara-gara ekonomi kita bisa tinggalkan Tuhan Yesus. Gara-gara ekonomi kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita lebih berusaha menurut kemampuan kita, menurut kemauan kita. Padahal firman Tuhan katakan bukan dengan roti saja engkau bisa hidup, tapi dengan firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Kita hidup bukan karena roti saja, tapi oleh firman Tuhan kita bisa bertahan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan gara-gara perut kita tinggalkan Tuhan. Ya. Kalau kita melayani dengan tujuan untuk angka-angkanya, firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5 sampai 7. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika kita mengalami defisit, kita mengalami kekurangan, kita mengalami keadaan yang tidak menguntungkan, pegang janji Tuhan, Dia tidak akan meninggalkan kita. Jangan jadi hamba uang, jangan melayani untuk cari untung. Ini persoalan dalam kehidupan pelayanan orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan. Soal tentang ekonomi. Mari kita lulus dalam soal ini. Yang ketiga itu soal kesehatan. Hari-hari ini banyak orang terinfeksi virus corona. Tapi percayalah, di kayu salib Tuhan Yesus berkata, semua sudah selesai termasuk masalah sakit penyakit.
Di kayu salib Yesus sudah tanggung kelemahan dan sakit penyakit kita. Tapi ketika kita sakit, kita lebih cenderung berobat ke dukun, kita lebih cenderung untuk mengandalkan manusia dan Tuhan pilihan yang terakhir. Mari saudara, pegang janji firman Tuhan bahwa oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Persoalan kesehatan, sakit, penyakit, Kristus tabib yang ajaib, dokter di atas segala dokter. Jangan pernah kita abaikan hal ini. Saudara, orang yang punya penguasaan diri itu hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Karena penguasaan diri adalah buah dari Roh Kudus. Orang yang tenang, dia selalu ada dalam kekuatan. Dia tidak menjadi tawar, dia tidak menjadi lemah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Pertama saudara harus menguasai diri dulu. Setiap kali saudara berpikir masalahmu ada akhirnya, masalahmu pasti selesai, saudara bisa menguasai diri saudara. Dan ketika kita bisa menguasai diri kita, maka kita jadi tenang. Kalau kita sudah tenang, kita bisa berdoa. Karena orang yang berdoa dengan tidak tenang itu seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dan orang yang mendua hati jangan harap doanya dijawab. Jadi pastikan dalam ujian kehidupan, dalam masalah-masalah kehidupan yang kau alami, pastikan jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Sikap berdoa, saudara datang ke Tuhan itu harus bergembira. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Saudara harus bersukacita karena Tuhan. Karena sukacita dari Tuhan itu kekuatan, itu perlindungan bagi kita. Dan ketika saudara datang untuk berdoa, saudara harus berserah. Serahkan bebanmu kepada Tuhan. Masalah hidupmu taruh di hadapan Tuhan. Dan jangan ambil lagi kalau sudah taruh. Serahkan dan percayalah, baru Tuhan bertindak. Kalau saudara cuma serahkan tapi saudara tidak percaya, itu sama halnya saudara sedang membohongi diri saudara sendiri. Dalam saudara berdoa, sikap berserah bukan berarti menyerah. Berserah itu berarti percaya bahwa kehendak Tuhan lebih baik dari kehendak kita. Ketika kita berserah, kita menyatakan bahwa biar kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Kita percaya bahwa rencana Tuhan lebih baik dari rencana manusia, rencana kita. Jadi saudara, sikap berdoa menentukan saudara menerima mujizat apa tidak. Yang berikut, sikap berdoa, saudara harus percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Beriman berarti percaya kepada penyertaan Tuhan. Beriman berarti kita yakin bahwa di dalam apapun keadaan kehidupan kita, Tuhan mampu untuk memberikan pertolongan yang terbaik dan tepat pada waktunya. Mari kita teguhkan iman percaya kita, agar kita mampu melewati segala tantangan dan tetap memiliki pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera. Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam apapun keadaan hidup kita, kita perlu percaya bahwa hidup kita ini ada dalam genggaman Tuhan. Kita tidak akan dikuasai oleh keadaan, melainkan Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Yang terakhir, muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Tujuan kita ada di dunia ini supaya
Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Tujuan kita ada untuk menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini, saudara. Jika kita disiplin, kita akan menang. Tapi jika kita tidak mendisiplinkan diri kita, kita mudah menyerah pada keadaan, maka kita akan mempermalukan nama Tuhan. Selalu percaya Tuhan itu ada di pihak kita, menjadi penolong bagi kita. Semua masalah pasti ada akhirnya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran yang memerdekakan kami. Mungkin di antara kami masih ada terikat dengan masalah-masalah yang membuat stres, depresi. Tuhan Yesus, lewat kebenaran ini bebaskan semua kami. Bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami berpikir seperti firman-Mu berkata hari ini. Biar kami menemukan solusi dalam persoalan hidup kami. Dan kami selalu mengandalkan Tuhan. Setiap masalah pasti ada akhirnya. Kami berdoa agar kehidupan kami sebagai orang percaya dapat mempermuliakan Tuhan dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.